Oke, jadi nama aku itu Ayu. Kalau Andi itu kayak keturunan bangsawan sih lebihnya kalau Andi. Kayaknya kumlot nggak? Iya, nggak tahu deh. Enggak. Aku suka sebenarnya sama suasananya Jogja. Semuanya tentang Jogja itu aku suka. 2007 saya Masih cabe-cabean lah ya? oh enggak cabe-cabean enggak. Ya enggak ya Allah. Enggak. Kalau boleh tahu dulu sekolah pernah pacaran nggak sih? Iya pacaran sih, ya namanya juga anak muda. Iya. Temen mah temen aja, nggak usah deket-deket. Nggak bercanda. Aku bukan orang yang kayak mengagumi ta'aruf sih sebenarnya, tapi kalau emang ada ya kita lihat aja progresnya gimana. Baru kali itu juga sih kayaknya di Sulawesi kayak gitu tuh. Di Sulawesi dan di Indonesia kayaknya belum Iya, sekali. benar-benar Mas. Cari orang Jogja aja biar sekalian tinggal di sini kali ya. Itu sih ada Jodoh. sedikit keinginan ya punya jodoh orang Jogja gitu. Tapi kayak gimana orang sini mau nggak sama orang luar gitu mikirnya kayak gitu. Mungkin mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali ini kita lagi untuk podcast yang kesekian kalinya bersama yang kebetulan aku baru kenal di sini nih. Iya. Ya kan, kita baru benar. kenal. Dan ini seorang mahasiswi saat ini. Iya sih, masih notabene masih mahasiswi sih. Masih mahasiswi. Iya. Kenapa tuh belum jadi alumni mahasiswi? Jadi masih nunggu wisudahnya. Oke. Baru selesai ujian gitu. Baru siap ujian kompre. Iya, bukan kompre. Kalau di saya tuh namanya menakosa. Jadi kayak ujian skripsi sih. Sama aja kayak ujian skripsi. Ya, yang kalau aku dulu kuliah namanya kompre ya, ujian kompre. Iya, tiap kampus. Emang jurusan apa? Aku jurusannya hukum tata negara. Hukum tata negara, berarti SH juga? SH. Wow, Iya, SH. sama gitu. SH. Iya. Susah hidup. Iya, enggak boleh susah hidup mah. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin teman-teman semua yang nontonin video podcast ini pengen tahu namamu siapa sih? Oh, oke. Jadi nama aku itu Ayu. Ayu apa? Namanya Ayu Magangka. Ayu Magangka. Magangka? Iya, Itu marga? Jadi kalau Magangka itu marga kebetulan. Bawa marga sih dari ayah kan gitu. Itu marga dari suku apa gitu? Bugis. Oh, Bugis. Bugis Sopeng, Oke. iya. Bukannya Bugis itu biasanya pakai andi-andi itu bukan ya? Oh, Andi itu jadi kalau beda sih jalurnya gitu. Kalau Andi itu kayak keturunan bangsawan sih lebihnya kalau Andi. Oke, kalau Magangka ibaratnya dari Kayak orang ya, biasa gitu ya? uh. Oh gitu, oke. Berarti kamu asli dari Sulawesi? Iya, Sulawesi sih. Iya. Udah berapa lama di Jogja? Selama kuliah itu berapa tahun sih durasinya? Iya, 4 tahun. 4 tahun? Nggak ada ngulang? Enggak sih, alhamdulillah gitu, belum ngulang sama sekali. IPK terakhir berapa? IPK terakhir kemarin 3, ini boleh diungkapin nggak? Boleh dong. 3,7-an lebih. 3,7-an lebih? Iya. Udah termasuk yang skripsi? Oh, belum. Yang sama skripsinya? Ayo, berapa? Itu private aja lah. Oke. Kayaknya kumlot nggak? Iya. Nggak tahu deh. Enggak. 3 lebih ya? 3,7 itu kalau nggak pernah ada yang ulang berarti nggak ada C gitu? Ada? C sih nggak ada. Ya lah, kumlot itu. Iya sih, amin. Keren, Amin keren. sih. Pasti orang tuamu bangga banget ya. Amin bangga. Dia nggak sia-sia buat nguliahin kamu jauh-jauh dari mereka, dari Iya. Sulawesi sana ke Jogja ya. Iya. Kemudian kamu bawa sebuah ijazah di hadapan orang tua kamu dengan IPK yang sungguh sangat membahagiakan, membanggakan gitu kalau menurutku ya. Wow. Iya, insya Kamu Allah. cakep, kamu cantik, kamu smart juga. Amin. Soalnya Amin, tahu Mas. pelajaran hukum tata negara itu lumayan ribet gitu loh. Ya, lumayan. rumit, ya. Kamu hebat bisa sampai IPK segitu. Ya, moga Iya. aja kamu bisa jadi advokat mungkin ke depannya. Iya, Atau juga saya aminin. pengen jadi notaris gitu. Oh, saya aminin juga, Mas. Tapi kayaknya cocoknya notaris deh. Soalnya kamu Saya kayaknya juga. agak kurang sering ngomong kali ya. Iya, saya lebih ke diem sih gitu. Kenapa itu? Sering diam itu kenapa? Boleh diceritain kan? Saya soalnya orangnya mau dibilang ansos sih enggak, tapi saya takut kayak kalau ngobrol banyak tuh ada yang nggak sesuai sama alur obrolan saya gitu. Jadi ada yang nggak terima sama obrolan saya takut orang lain tersinggung gitu. Jadi saya milih diem aja deh daripada ngomong terus salah gitu. Itu jiwanya Ariel banget, tau gak sih?
Ariel siapa tuh? Oh, Ariel Noah, iya. Nah, dia orangnya nggak tipikal musisi yang nggak pernah mau ribet, nggak pernah mau urusan orang lain. Iya. Dia ya untuk diri dia aja gitu. Iya, Dan kamu ngomongnya yang sepenting-pentingnya aja. Seperti Iya, aku tanyakan ini, kita pingpongnya, aku lebih banyak nanya. Iya, Kamu jawabnya cuma sesimpel itu aja. Iya, maaf Dan ya Mas itu ya. menjadi sosok yang menurutku ya menjadi nilai lebih Gitu. buat kamu. Karena nggak semua juga wanita yang banyak bicara bagus di mata pria. Iya. Berarti kamu harus butuh pasangan atau imam yang agak cerewet. Iya, butuh yang harus banyak ngobrol, Mas. Kan? Iya. Karena kebayang nggak sih kalau misalnya dia married sama cowok yang juga sama-sama pendiam kayak dia? Iya. Itu di rumah kayak kuburan kali ya, anteng banget. Iya, benar. Kayak mau ngangkat obrolan tuh pasti kaku gitu kan, Iya, Mas? pasti. Benar. Makanya kamu harus cari pasangan yang mungkin sedikit lebih cerewet dalam Iya, artian benar. yang yang lumayan memberikan kamu bisa banyak berkomunikatif lah. Iya, betul, Mas. Oke, kalau boleh tahu umurmu berapa sih? Aku umurnya 21 sih tahun ini, iya. 21, berarti kelahiran tahun 99. Iya, lahiran Wow. tahun 99. Habis Krismon saya lahir kebetulan. Pas aku dulu juga di umur 21 itu tamat wisudanya sama di umur itu. Iya, 21 juga. Aku 4 tahun. Cepet juga ya berarti, Mas ya? Cum laude juga berarti? Enggak, Oh. aku belum. Oh. IPK-nya privat. Oh iya, di private. Oke, nggak Bahaya masalah kalau sih. tahu. Iya. Takutnya tumbang orang nanti. Kaget ya dengar. Kaget dia. Oke, keseharian kamu menjelang wisuda offline yang kamu nantikan ini, ya sebagai bentuk apa ya? Kalau ibaratnya tuh kalau pernikahan, Iya, KUA itu resminya sebenarnya. iya. Ya kan? Kalau ada acara pesta di rumah, nah itu cuman sekedar pelengkap aja. Oh iya. Ya kan? Sama lah dengan wisuda ini gitu. Sidang skripsi kita itulah realnya kita menjadi seorang sarjana kan. Iya. Wisudanya kan masih menunggu. Nah, menjelang wisuda ini kamu kegiatan kamu apa sih? Karena kebetulan aku balik Jogja ya buat mersiapin wisuda. Karena mikirnya udah mau ninggalin Jogja, jadi kayak mau lebih nikmatin Jogja gitu. Aku suka sebenarnya sama suasananya Jogja. Semuanya tentang Jogja itu aku suka. Nanti udah tamat kuliah kamu pulang ke sana gimana? Itu aku ya bakal rindu sih, bakal Pasti, kangen sih iya, udah iya. pasti ya Mas ya. Iya, iya. Karena suka banget sama Jogja gitu. Orang-orangnya, suasananya, semuanya, nongkrongnya yang di tempat aku belum ada gitu. Bukan belum ada sih, tapi kayak kurang aja gitu. Nggak kepengen mungkin mau meniti karir di Jogja gitu? Sebenarnya pengen banget punya kerjaan di Jogja, tinggal di Jogja, netap di Jogja pengen banget. Tapi kebetulan orang tua saya nggak ngizinin, jadi nggak bisa. Orang tua di sana kalau boleh tahu kerjanya apa sih? Kalau ibu saya itu PNS di Kementerian Agama, tapi kalau ayah saya dulu di Pertamina Geothermal, tapi kebetulan juga udah meninggal, udah nggak ada juga. Iya. Mohon maaf nih ya. Iya, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Orang tua ayah meninggal di udah beberapa lama gitu? Udah 3 tahunan, udah baru dari 2017. 2017 saat kamu masih berkuliah di sini. Iya, kebetulan itu semester 3. Jadi pas lagi di sini meninggalnya. Jadi itu sih paling masa sulitnya kuliah paling cuma waktu itu aja. Bener-bener di waktu itu tuh IPK-nya agak iya, bukan agak lagi sih sebenarnya turun banget. Tapi kemarin bisa dikejar. bisa alhamdulillah bisa dikejar. Sekarang udah ada kuliah apa namanya? Semester pendek. Iya, semester pendek. Bisa ngambil Nah, zaman semester kuliah pendek dulu nggak juga. bisa dulu. Oh, Nggak ada. Oh iya ya, zaman kapan? Aku kuliah 2007. Oh 2007 saya Masih cabe-cabean lah ya. oh, enggak cabe-cabean enggak. Ya enggak ya Allah. 2007. Tapi aku yakin dan pasti orang tuamu almarhum pasti bangga banget. Amin. Insya Allah di wisudamu itu sebagai hadiah kado terindah buat orang tua. Amin. Aku doain semoga beliau ditempatkan di sisi yang paling terbaik. di sisi Amin paling serius lah itu ya Mas. Soalnya aku bisa ngerasain sih di posisi itu. Alhamdulillah orang tua aku kedua-duanya masih hidup. Alhamdulillah. Ya andai kata aku di posisimu aku bisa ngerasain sih gimana Iya. rasanya kesepiannya, rasa kita ingin menunjukkan di hadapan beliau sebenarnya. Iya. Ini loh anakmu udah berhasil loh, Pak. Apa ayah gitu kan. Iya. Mudah-mudahan beliau turut berbahagia di sana di surganya. Amin ya Allah. Oke, kita lanjutin. Kalau boleh tahu kamu adik-beradik berapa orang sih? Kakak Bersaudara? beradik ya. Aku 3. Aku paling tua kebetulan. Oke. Yang kedua tuh cowok, terus yang ketiga tuh cewek. Yang cowok sekarang usianya berapa tahun? 17. 17. Bentar lagi mau kuliah dong? Iya, kelas 3 SMA dia mah. Oh iya. Berarti kemungkinan dia kuliah di sini juga apa di sana?
Oh enggak, dia nggak mau ninggalin mamaku. Iya, dia mau di sana aja. Iya, Biasa si anak cowok pasti paling dekat sama iya, ibu. cowok sendiri soalnya kan Iya. Mas, jadi maunya di sana aja nggak apa-apa. Aku nggak kebayang, pasti rata-rata ya orang Bugis, orang Sulawesi itu biasanya cakep-cakep. Pasti adikku ganteng juga, Bes. Sama kayak kamu cakepnya. Enggak, saya nggak tahu ya, nggak tahu. bisa nilai Ya, saudara iyalah. sendiri gitu. Kalau aku kan nilai kamunya nih, aku ngebayangin mukanya kamu versi cowok. Nah itu mungkin adiknya gitu. Mukamu mirip nggak sama dia? Mirip. Nah itu versi Ah. cowoknya pasti ganteng. Karena yang ceweknya aja versinya udah cakep gitu. Iya, ton kulit aja yang berbeda sama Iya. dia. Itulah dia. Sawo-sawo matang. Oke. Kebetulan suka bersama matahari. Siap. Kalau kamu nggak, kamu pasti lebih banyak jam di rumah dari dulu. Iya, heeh. Kalau boleh tahu dulu sekolah pernah pacaran nggak sih? Iya, pacaran sih. Ya namanya juga anak muda. Iya. Terus dia ngapel datang ke rumah lah pasti ya. Oh, kebetulan mama saya masih jahat. Oh nggak boleh. Oh iya. Masih dimarahin sebenarnya, tapi ya Tapi udahlah. bagus sih kalau kayak gitu. Nyari Aku- pengalaman sih, Mas. Aku sekarang udah berkeluarga. Aku punya anak 2 orang cewek. Aku juga mungkin tipikalnya hampir sama dengan kedua orang tuamu. Iya. Agak sedikit bukan jahat lagi mungkin, lebih diktator. Iya, benar. Karena ya gimana ya, tanggung jawab punya anak cewek itu beda. Iya, benar. Aku udah ngerasain saat ini ketika Iya, jadi ha. orang tua. Wah gila. Kerasa kita tuh kayak jagain berlian selama-lamanya gitu. Sekalipun dia udah jadi istrinya orang lain pun tetap kita jagain. Dijagain terus ya, Mas ya. Jadi aku bisa mengamini apa yang dilakukan oleh orang tua. Itu untuk kebaikanmu pasti. Iya, benar. Iya kan? Oke, Ayu. Istriku namanya Ayu juga loh. Kebetulan banget ya ini ya. Kebetulan Mungkin emang banget. yang namanya Ayu-Ayu itu agak cakep-cakep kali ya. Amin. Amin. Iya kali ya. Iya, ini kan Ayu versi Bugis, Bro. Iya. Ya kan? Kalau istriku tuh Ayu versi Palembang. Oh iya, Nah, Palembang. Ayu tuh artinya artinya apa sih? Cantik. Oh, gitu. Iya, bener. Pas banget. Berarti dulu mungkin orang tuanya kamu sama orang tuanya mertuaku dulu mungkin mikirnya Ayu itu untuk melambangkan anaknya cantik gitu. Bener. Biar bisa gitu ya, cantik. Saat ini Ayu udah punya pasangan belum sih? Buat saat ini sih belum. Belum. Iya, belum. Teman dekat atau apa gitu? Temen mah temen aja, nggak usah deket-deket. Terus Nggak bercanda. temen Temen aja, nggak usah deket-deket. Maksudnya itu dalam artian teman yang berusaha mungkin mau langsung ke titik masa depan kali. Kalau aku sih umur segini ngerasa cowok-cowok juga belum siap sih buat ke titik yang serius sih, Ya enggak. kalau sebantaranmu umur 21 mungkin belum. Tentu kan kamu cari imam yang lebih tua kali ya. Iya, Ya enggaknya 23, 25-an gitu. Berarti selisihnya agak 4 atau 3 tahunan. Ya kalau Berarti- misalnya ada orang yang siap untuk nikahin kamu gimana? Wah, belum bisa jawab nih. Bisa jawab ya. Iya, soalnya kan kita belum ngalamin gitu. Jadi Ta'aruf? aku bukan orang yang kayak mengagumi ta'aruf sih sebenarnya, tapi kalau emang ada ya kita lihat aja progresnya gimana. Cuma tidak mengagumi ta'aruf gitu. Bukan menolak sih, tapi ya biasa aja, tidak iya dan tidak gitu. Ada pengalaman kali sebelum-sebelumnya ya terhadap pria atau pasangan yang baru dikenal kali? Belum sih. Sedikit lebih mungkin agak bisa dibilang terlalu ngaturin kamu, posesif apa segala macam, nggak pernah ada. Kalau posesif mah nggak ada status kan nggak jelas Iya, kan Mas ya. benar. Maksudnya yang ada status gitu. Selama kamu kuliah 4 tahun masa nggak pernah pacaran sih di sini? Ya pernah aja kali ya Mas ya. Tapi gimana ya? Nggak tahu saya ngelambanginnya gimana. Karena kamu mungkin belum mengerti arti cinta kali ya. Ya mungkin gitu ya. Saya belum terlalu dewasa untuk Belum memahami Dan cinta. kamu ingin tetap tidak terlalu dewasa. Ya untuk saat ini masih kayak enjoy aja gitu. Kayak gini. Belum fokus ke cinta-cintaan belum. Untuk fokus selesai kuliah dulu ya. Karena Iya, kamu punya betul. tanggung jawab. Kamu selaku anak pertama nih. Iya, tanggung jawabnya besar banget Mas. Saya rasa anak pertama mah. Mau ikutin jejak karirnya ibu kali jadi PNS? Kebetulan enggak. Sama. Saya nggak terlalu Yang suka ternyata sama loh, PNS. Anak tamatan SH
tamatan sarjana hukum gitu. Rata-rata kalau ditanyain mau jadi PNS apa enggak, jawaban aku salah satunya. Iya Mas juga Aku nggak mau. mau dari dulu. Alasannya kenapa Mas? Yang pertama aku tipikal orang yang nggak suka terlalu diatur Iya, dengan regulasi-regulasi Benar, seperti benar. itu. Aku tipikal orang yang ya udah kalau mau ada uang ya kerja gitu loh. Tipikal benar, orang yang benar. kayak gitu. Gitu. Iya. Nggak mau yang cuman sekedar ya mohon maaf bukan seluruh PNS ya. Iya. Hampir beberapa di kebanyakan Benar. pegawai negeri sipil itu kalau masalah keuangan hanya ngandelin yang udah pasti aja per bulannya. Benar. Nah, gitu nggak menjadi sebuah tantangan gitu. Iya, Aku lebih suka enjoy hidup seperti ini. Ya mudah-mudahan ini masih tetap baik ke depannya meskipun nggak harus PNS kan. Iya benar Ya Mas. kan? Karena kan PNS itu mungkin bisa dibilang pilihan terakhir kali ya. Iya betul. Pilihan Iya, terakhir. Kalau memang udah mentok nih sana kesini udah nggak ada, Iya, itu baru deh. Baru PNS ya. Oke, kalau boleh tahu Sulawesinya di mana sih? Yang kejadian gempa kemarin bukan? Oh bukan. Bukan. Saya Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Iya kan? Bukan ya? Nggak masuk ya? Enggak. Palu mana itu? Palu Sulawesi Tengah. Jauh Oke. sih sama Sulawesi Utara iya. Iya. Manado sih Mas. Oh Manado. Tapi Iya. itu kerasa nggak sih gempa yang kemarin itu? Kebetulan nggak di sana kemarin. Oh di sini. Oh Iya, saya di Jogja kemarin kejadiannya Tapi itu. orang tua atau adik di sana kerasa? Tempat nelpon sih kerasa, tapi nggak gimana Mas. Maksudnya nggak yang berat-berat banget ngerasain gempanya. Jadi orang tua sana sempat ngerasa dikit ya kali ya? Iya, sempet nelpon juga gitu. Tapi untungnya sih nggak apa-apa, aman-aman aja. Tapi ada keluarga nggak sih di Palu? Kalau di Palu saya kebetulan nggak ada keluarga Mas. Oh cuman di Minahasa itu, Manado. Manado di Minahasa sama itu keluarga ya saya di Bugis, di Sopeng. Ya tapi itu lumayan apa loh bencana alam yang Iya gede ya Mas ya. bisa dibilang bencana alam yang lain daripada yang lain. Kalau kita lihat apa ya kronologis ceritanya katanya sampai bisa menenggelamkan ya. Iya. Katanya kan sampai membuat kayak lautan gitu. Iya. Tanahnya bisa kayak gitu. Aduh nggak bayang deh. Iya. Bener-bener sih. Bayang. Baru kali itu juga sih kayaknya di Sulawesi kayak gitu tuh. Di Sulawesi dan di Indonesia kayaknya belum Iya, sekali. benar-benar Mas. Itu bencana alam ya, semoga keluarga kita yang ada di sana, sahabat-sahabat Iya. kita ya setanah air gitu yang berada di sana udah mulai move on lah. Iya. Mudahan kan dari bencana alam karena kan nggak ada yang pengen juga dengan bencana alam. Nggak mau terpuruk juga kan Mas. Nggak boleh juga. Oke, tadi kita udah cerita soal kehidupan pribadi. Kita juga udah cerita soal wacana ataupun keinginan kamu di masa depan. Iya. Terhadap pasangan hidup, boleh nggak diceritain gitu? Dalam artian gini, kamu mungkin punya kriteria seperti apa gitu untuk yang mengimami kamu gitu. Kriteria ya? Bingung ya? Iya bingung Kenapa mau bilang kayak apa. Aku cuma pengen orang yang sefrekuensi aja sih. Oke, sefrekuensinya kamu tuh seapa sih? Yang sediam kan nggak mungkin. Oh enggak sih, bukan itu sifat kali ya Mas ya. Sifatnya nggak perlu sama sih, yang penting kayak obrolan kita tuh masuk gitu, nyambung. Dia bisa ngertiin kamu. Ha, keluarga. ha. Dan aku orang yang nggak suka sama orang posesif itu sih. Terus aku kan kayak senang gini kan Mas, senang kayak ketongkrongan, main sama teman-teman. Aku nggak suka dilarang gitu. Aku nggak suka cowok yang ngelarang. Bukan nggak suka sih, ya gitulah Belum Mas. saat ini lah. gitu. Untuk Kalaupun saat ini udah- belum lah. Masih muda banget, terus kita harus kayak nikmatin waktu kita gitu di saat umur 20-an. Dan kita mau milih pasangan yang ngelarang kita kan, nanti kita nggak have fun sama hidup kita di umur 20-an gitu menurut aku sih. Tapi kamu bisa bertahan dengan single seperti itu? Udah berapa lama kira-kira? Kamu jomblonya udah berapa lama? Udah berapa tahun ya? Tahun rupanya? Iya, kayaknya habis aku meninggal deh. Sekitaran itulah. Habis itu kamu flat memang nggak ada buat Pokoknya sekitaran dekat-dekat itu sih. mungkin karena faktor itu ya yang menyebabkan kamu nggak mau terlalu Terus aku mikir juga kayak kalau kita punya pacar, kita tuh kurang kayak nggak ada waktu buat diri kita sendiri gitu. Kita kurang self love buat diri kita gitu loh. Aku kayak butuh itu, aku butuh mencintai diriku sendiri saat ini gitu. Jadi di saat pun aku nggak punya pacar bertahun-tahun, aku menikmati, aku sangat bahagia dengan diriku gitu Mas. karena kamu tipikal orang yang lebih enak dibawa enjoy untuk berteman kali ya Iya, daripada pacar-pacaran atau status segala macam. iya, gitu sih Mas. Berarti nggak ada pilihan-pilihan yang terlalu berlebihan ya terhadap seorang imam kali ya.
Enggak sih. Lebih gimana dia bisa dekat sama keluarga, bisa Iya, itu penting banget sih Mas. Bisa nerima keluarga saya juga. Terus nerima saya yang udah ayahnya udah nggak ada gitu. Itu sih yang penting. Tapi kurasa sih ya. Ha-ha. Cuman cowok goblok sih yang kalau cuman nilainya dari situ doang. Kamu punya sisi yang terbaik. Sisi baikmu tuh kamu orangnya nggak terlalu mikirin tentang orang lain gitu. Jadi kamu tipikal cewek yang kurang gibah gitu loh. Itu bagus. Amin ya, Itu amin bagus, ya gibah. gitu. Karena kamu ya buat apa coba kayak gitu kan? Benar. Juga buat nambahin dosa juga, kita ibaratnya sama aja seperti makan bangkai saudara sendiri gitu ya. Iya. Kalau dalam agama seperti ya itu is very good gitu loh. Kamu bisa memilih dan ya kalau boleh cari orang Jogja aja biar sekalian tinggal di sini kali ya. Itu sih ada Jodoh. sedikit keinginan ya punya jodoh orang Jogja gitu. Tapi kayak gimana orang sini mau nggak sama orang luar gitu mikirnya kayak gitu. Mungkin mau, cuman mikirnya masalah antaran belanjanya jauh banget. itu maksudnya. Aksesnya itu loh. Iya. Kamu kalau ke Bugis lewat pasti pesawat lah ya. Iya, pesawat. Itu durasinya berapa jam? Kalau dari sini Hmm. kayaknya 1 jam 45 menit apa lebih gitu. Udah kan berarti sama aja Jogja Pekanbaru tempat itu. Iya, kurang lebih segitu sih Mas. Sejam lebih ya, sejam setengah lah ya. Heeh. Iya. Ya bisa lah masih cari orang Jogja, tapi nggak mesti orang Jogja juga. Orang Iya. luar tapi yang tinggal di Jogja. Oh gitu. Kan Iya. bisa aja kan? Bisa Karena kan aja mungkin sih. kalau orang Jogja biasanya sih mereka meritnya sama orang-orang Jogjanya juga. Iya, Karena kan benar, nggak terlalu Mas. jauh atau daerah Benar. Jawa Timur paling gitu. Benar Mas. Dan mudah-mudahan lah kamu dapat jodoh yang sesuai dengan keinginan kamu. Amin, Dan bisa amin. cocok sama keluarga. Amin, Yang bakal Mas. nikahin pasti adikmu loh. Iya, Iya kan? nanti adik Dia saya. Nah, berarti harus baik-baikin dia dong. Iya, aduh, belum akur sih untuk saat ini. Jaraknya Ya, berapa tahun sih sama adikmu? jaraknya 4 tahun. Oke. 4-5 tahunan. Sempat jadi anak sulung dalam 4 tahun lah ya. Iya, Anak tunggal ya, anak tunggal. ya. Iya, lumayan menikmati lah. Dia lahir tuh si anaknya ya. Iya, Iya. Terus yang dari anak kedua sama anak ketiga tuh jaraknya berapa tahun? sama 5 tahunan 5 juga. tahun. Iya, Ya, alhamdulillah lah. ada jarak-jaraknya Ada jauh. jarak dan kemudian ada si adik cowok. Iya, Kalau bener. nggak ada dia kita nggak bakal tahu kan. Iya, bingung Mas, bener. Dia pasti lebih punya beban berat sebenarnya. Cuman Iya. ya karena dia masih umurnya 17 tahun jadi belum Iya. kepikiran ke situ. Masih SMA lah Mas. SMA. Dia belum bisa Tapi mikir dia nggak jauh. badung-badung banget kan. Nggak badung-badung banget sih, anak SMA biasa, tapi kayak karena udah nggak ada ayahnya, dia perhatian ke ibunya gitu sih. Tapi karena itu sih mungkin yang mendewasakan tuh setelah kita kehilangan sosok ayah tuh, kita jadi mikirnya di atas umur kita gitu, jadi lebih jauh kita mikirnya. Yang awalnya kita bodo amat lah gini, belum juga ada yang nanggung gitu. Dan ternyata setelah kehilangan bapak itu kita lebih mencoba buat kita usaha terus buat mahamin hidup kita tuh nanti seperti apa sih nanti jalannya, kita belajar mahamin sendiri, nggak ada yang bisa nyontohin karena udah nggak ada gitu. Tapi adik-beradik bapak, apa adik-beradik ayah ada yang masih tetap intens berkomunikasi? Oh, tetap intens banget sih. Tetap. Biasanya keluarga sih support yang Iya, baik lah. benar. Nenek masih hidup? Kalau nenek sebelah ibu sih masih ada, tapi kalau nenek yang sebelah ayah udah nggak ada juga. Oke. Tapi ibumu asli Manado? Iya, ibu saya asli Manado. Bukannya Manado itu hampir mayoritas ya? Iya, Nasrani. Iya, jadi oma saya tuh oma tuh tuh nenek nenek ya? ya. Nenek saya itu ini mualaf kebetulan. Mualaf berarti ibumu dulunya? Oh, ibu saya lahirnya udah muslim. Oke. Iya. Ya. Berarti ketika itu pas si kakek sama nenek pacaran lah kali ya? Iya. Pas udah nikah dia mualaf gitu ya? Oh, jadi dia masuk Islam tuh sebelum nikah sama opa. Oke. Dia masuk Islam sendiri sebelum nikah sama opa saya. Baru habis dia muslim beberapa tahun baru dia nikah. Ibu emang dari lahir udah Islam tapi ya? Iya, lahirnya udah Islam sih. Buat kamu Islam itu apa sih? Aduh Mas, aku kalau agama sebenarnya karena itu hal yang sensitif ya dibahas oleh semua orang. Tapi sedikit aja yang kamu ketahui dari mungkin didikan orang tua, dari sebab kuliah. Iya.
agama Islam itu apa sih? Karena orang sering salah menafsirkan. Agama Islam tuh ya keyakinan yang aku jalanin sekarang. Tapi kamu percaya nggak? Andai kata kamu terlahir bukan dari rahim seorang muslim, kamu bakal tetap jadi muslim? Untuk itu sih saya nggak tahu, tergantung saya nanti setelah saya hidup, misalnya saya lahir sebagai nonis ya misalnya, nanti saya nggak tahu akan kemana penjelajahan saya tentang agama gitu. Tapi kalau saat ini sampai detik ini kamu masih meyakini Islam adalah agama yang benar, iya, dan pasti. Allah Tuhan yang Maha Esa gitu ya? Iya, pasti. Ya kita yang masih Islam standar lah ya. Iya. Tapi sholat 5 waktu, Iya. sunnah. Iya, masih sebatas itu sih Mas. Pernah nggak sih kamu buat ngafalin Quran, pengen jadi hafizah atau apa gitu? Dulu sih pernah, karena kebetulan tuh mamaku tuh orang yang mendalami agama. Nah, Gitu. kan kerja di KUA kan? Enggak, ke Negeri ya? Kemenak, iya. Kemenak Islam. Jadi karena mamaku itu mendalami agamanya ya lumayan keinginan besar ya. Jadi saya tuh kayak ya dimasukin ke kayak tempat hafal Quran gitu-gitu. Tapi kesininya tuh mungkin aku nggak bisa bilang bukan passion aku ya, tapi kayak nggak cocok mungkin akunya gitu. Mungkin anak mamaku yang lainnya mungkin bisa dimasukin. Adik kedua enggak. Enggak juga. Adik Iya. ketiga nih berarti. Mungkin kayaknya Iya, dia. Mudah-mudahan deh. Karena Iya. itu gini, hafiz itu kayak mimpi semua orang tua. Iya benar sih Mas. Saya pengen banget kan punya anak hafiz segala macam. Iya. Oke deh, kayaknya pembicaraan kita udah seru banget dari tadi ya kan. Dan yang pastinya pembicaraan kita ini pasti banyak lebih menginspirasi buat teman-teman kita yang nonton ataupun yang Ya, ada di amin sekitar. ya, ya amin. Karena perjalanan kisah kamu itu lumayan sangat memberikan inspirasi. Bahwasanya bukan hanya sekedar kuliah tok gitu aja gitu. Iya. Kamu punya tujuan, kamu pengen cepat tamat kuliah, usahakan jangan ada yang ngulang gitu. Iya. Iya kan? Ya sama kayak aku tuh dulu sih gitu. Kuliah cuma 4 tahun, 3 tahun setengah itu cuma teori, 6 bulannya ya itu skripsi sama Iya. wisuda. Termasuk mahasiswa kuliah pulang dong Mas. Kenapa gitu? Karena lulusnya tepat waktu. Oh siap. Biasanya kan kayak Iya, gitu, iya. pasti kuliah pulang gitu kerjaannya. Iya nggak sih Mas? Amin deh. Iya. Tapi itu tadi aku cerita, kalau memang ada kesempatan, kalau memang ada rezeki, Iya. kamu lanjut S2 deh. Iya amin sih Banget. Mas. Karena aku Iya. dulu gitu, aku tamat S1, terus nanti lah mau lanjut S2, tunggu dulu ada rezekinya. Setahun nih, Iya. tahun kedua mulai, tahun ketiga belas nggak ada. Iya, Sampai bener. sekarang nggak mau banget. Daripada Iya sih. mau kuliah, mending buat susu anak kali ya gitu. Iya benar juga Mas. Jadi kalau ada kesempatan, coba aja kuliah. Jangan pernah takut soal nanti cowok nggak ada yang mau dekat, nggak ada itu. Nggak ada ya Mas. Kalau pendidikan kamu tinggi, orang berani menaruh harapan untuk menjadikan kamu sebagai istrinya. Kalau kamu punya pendidikan tinggi, berarti kamu bisa mendidik anak-anakmu. Nah itu tujuannya. Jadi Betul. aku harap sih kamu bisa lanjutin lagi kuliahnya, lebih semangat lagi karena kamu anak pertama pasti beri Iya. contoh yang baik buat adik-adik. Iya betul Mas. Aku doain kamu mendapatkan sesuai keinginan yang kamu inginkan. Amin. Apapun itu, dan aku berdoa semoga ayahanda di alam barzah sana mendapatkan tempat yang paling terbaik di sisi Allah. Dan aku yakin dia bangga banget punya anak seperti kamu. Amin. Insya Allah kamu bisa jaga seluruh yang dititipkan oleh Allah, kecantikan dan juga sikap baik, karena itu perlu banget, itu modal orang tua kita kali ya di sana ya. Makanya kamu jaga baik-baik, mahkota yang telah diberikan itu akan diberikan kepada siapa itu nanti ya kan. Dan semoga imamnya bisa membimbing kamu, yang bisa terima kamu apa adanya, terima keluargamu, dan bisa dekat dengan ibumu sebagai Iya itu penting banget sih ibaratnya Mas. sebagai pengganti adikmu lah nantinya. Iya. Ya kan, dan semoga dapat orang Jogja apa ya, Ya orang. Amin nggak sih? Amin. biar tinggal di sini ya. Iya, Aku Jogja tuh bisa spesial ngebayangin banget. 5 tahun ke depan kita bakal jumpa lagi, mungkin kamu udah punya anak, udah punya Oh ya Allah, masih jauh banget 5 tahun ke 5 depan. tahun ke depan itu berarti kamu 26 tahun kali ya. Iya, 26 tahun ya. Mudah-mudahan kamu sehat selalu, orang tua Amin, diberi amin, kesehatan, Mas juga. dan semoga ilmumu yang didapat di bangku kuliah bisa berguna untuk orang banyak. Amin. So thank you banget Ayu udah temenin aku buat podcast dan berbagi cerita di sini. Aku mungkin nggak bisa nggak bisa banyak berkata-kata tentang Iya. hal-hal yang lain.
selain seputaran soal yang kita bicarakan dari tadi. So thank you banget, kamu udah sempetin waktu, udah mau podcast bareng aku. Mudah-mudahan podcast ini bisa menginspirasi teman-teman dan kita bisa lebih berkembang ke depannya. Amin. Kalau boleh tahu nih, Instagramnya Ayu apa sih? Kalau boleh tahu. Ini nggak apa-apa. Gak apa-apa. Instagramnya sih Ayu Magangka. Ayu Magangka. Iya. Gabung semua itu? Iya, digabung. Oke, Ayu Magangka. Ada Facebook kali? Facebook udah di Udah gini ya? udah gini. Udah nggak berkawan. Udah nggak bekalan kita sama Facebook. Oke, so thank you banget Ayu udah nyempatin kita ngobrol-ngobrol bareng dan terima kasih atas kunjungannya ke sini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa dengan situasi yang berbeda. Yang pastinya kamu mungkin udah lebih baik lah, udah jauh lebih Doain berkembang sukses daripada- ya, Mas, ya. Pasti aku doain. Karena aku yakin kamu sukses. Amin. Kamu orangnya nggak banyak cerita, jadi kalau Iya. disuruh ini mau aja. Oke, so thank you banget teman-teman yang masih tetap setia nontonin kegiatan kita podcast di kali ini bersama Ayu Magangka. Dan yang pastinya teman-teman kita harapin mau subscribe channel YouTube kita, like, comment, and share agar bisa lebih berkembang lagi channel YouTube ini. Dan terima kasih terutama kepada narasumber. Iya, dia narasumber. Ada talinya. Terima kasih kepada Ayu yang udah menyempatkan waktu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.